Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sampai dengan saat ini terus memberikan nikmatnya sehingga menjadikan kita dapat melanjutkan pengajian ini. Pengajian bagaimana meneladani asma al-husna pada diri kita. Yang untuk kali ini akan kita bahas Ar-Rahim. Untuk membahas itu ada dua permasalahan yang ingin kita bahas. Pertama, apa makna Ar-Rahim itu? Dan bagaimana meneladaninya untuk menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama, An-Nabi Lusi telah menyatakan begini. Hadzal ismu dalla ala sifatir rahmah al-khasah allati yanaluhal mu'min. Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah, nama Allah yang menunjukkan sifat rahmatnya yang khusus, yang orang mukmin sajalah yang mendapatkannya. Nah, orang mukmin itu secara khusus mendapatkan rahmah Allah ini di mana? Di dunia ini, seperti yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Dan juga di akhirat nanti dengan surganya, dan yang lebih penting lagi dengan nikmat yang ada di dalam surga itu, yang di dalamnya ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmah yang terdapat dalam sifat Allah Ar-Rahim, yang secara khusus akan kita terima di dunia dan nanti akan berkelanjutan di akhirat. Untuk memahami ayat ini, silahkan dibuka surah Al-Kahfi ayat 82 yang intinya, karena ini supaya tidak lebih berpanjang-panjang, intinya saja ayat itu adalah menginformasikan kepada kita apa yang dapat kita pahami dari kisah Musa dan Khidir, dari sifat Nabi, dari kisah yang terjadi antara Musa dan Khidir. Salah satunya adalah bahwa rahmah Allah untuk sebagian hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedalaman pikiran, yang memiliki kepahaman yang tinggi
dan memiliki hikmah. Hanya itulah yang dapat menangkap. Selebihnya rahmah secara umum yang Allah curahkan kepada makhluknya itu kadang-kadang makhluknya tidak dapat menangkapnya. Karena untuk menangkap itu memerlukan kedalaman pikiran. Seperti yang dialami oleh Musa sebelum ketemu Khidir. Yang setelah ketemu pun Nabi Musa nggak sabar. Sebelumnya dia selalu mengatakan, adakah di lingkungan ini yang lebih pandai? Nabi Musa menjawab sendiri, sayalah orangnya. Karena itu maka Allah mempertemukan beliau dengan Khidir. Yang di dalam surah Al-Kahfi ayat 82 itu diceritakan di situ. Ada tembok dari suatu rumah yang dihuni oleh anak yatim, 2 orang yang menghuni anak yatimnya itu, yang kelihatan miring. Kemudian Nabiullah Khidir itu menegakkannya. Ketika ditegakkan itu, Musa yang ketika itu nggak sabar nanya, ngapain ini tembok kok ditegakkan? Bukankah kita perlu mengerjakan yang lain? Di ayat itu dijawab oleh Nabi Khidir bahwa di tembok itu, di bawahnya, bukan di temboknya, di bawah tembok itu ada simpanan kekayaan untuk anak yatim dari seorang yang soleh, yang oleh karena anak yatim itu masih kecil tidak diberikan kekayaan itu, karena anak kecil tidak bisa mentasarufkan kekayaan, maka disimpanlah kekayaan itu di bawah tembok, di bawah tanah, yang diharapkan nanti ketika anak ini sudah besar, sudah dewasa, sudah tahu bagaimana mentasarufkan kekayaan itu, baru diambilnya kekayaan itu. Oleh karena tembok itu miring, kalau nanti roboh, kekayaan itu terbuka, maka kalau tidak diambil anak yatim itu kemudian ditasarufkan yang nggak jelas, diambil orang lain, anak yatim itu tidak punya bekal hidup. Itulah sebabnya temboknya ditegakkan oleh Nabi Khidir. Dan karena itu maka di sini ditunjukkan oleh Allah kepada kita bahwa yang tahu rahmah Allah itu sesungguhnya orang yang memiliki hikmah yang tinggi untuk nikmah yang mendalam, yang hanya orang-orang tertentu. Di bawahnya ada orang yang cukup paham tapi belum sampai hikmah. Kalau orang rata-rata baru tahu kalau dia melihat. Tapi kalau orang yang faham, orang yang memiliki hikmah, dia tahu karena mata hatinya, bukan karena mata di kepalanya. Itulah pengertian rahmah yang kaitannya dengan manusia itu tidak dapat ditangkap. Sekarang persoalan yang kedua, bagaimana meneladani rahmah Allah itu setelah kita tahu artinya? Yang pertama, jalan untuk kepada rahmah itu adalah satu, ta'atullah wa rasulih.
taat kepada Allah dan utusannya. Di dalam surah Ali Imran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Yang kedua, bagaimana meneladaninya itu? Ayyam tali'a qalbal mu'min, memenuhi hati orang mukmin dengan rahmah. Dan setelah rahmah itu penuh di hati seorang mukmin, maka orang mukmin itu akan punya sikap yang lahir dari rahmah yang sudah penuh tadi, mencintai sesama mukmin. Kalau sudah mencintai kepada sesama mukmin, maka dia akan saling membantu satu sama lain, akan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itulah yang oleh An-Nabilusi disebutkan ada kesetiaan dan sensitivitas yang dipunyai oleh seorang mukmin kepada sesamanya. Karena itu di sini kesetiaan dan sensitif itu merupakan akhlak yang sebagai sikap batin seorang mukmin. Sehingga poin kedua ini lebih merupakan sikap batin yang sangat mendasar yang ada di dalam hati, yang kemudian akan melahirkan kesetiaan zahir. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya adalah Rasulullah itu sangat sedih melihat lingkungan orang-orang yang berada di lingkungannya itu susah, tidak sejahtera. Yang kedua, Rasulullah itu sangat ingin orang-orang yang ada di lingkungannya dan orang-orang pada umumnya itu akan mendapatkan petunjuk. Dan yang ketiga, Rasulullah itu berbelas kasih kepada sesama. Demikianlah beberapa cara meneladani Asmaul Husna yang kali ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.